Upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau kembali membuahkan hasil signifikan. Dalam konferensi pers di Gedung Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau, memaparkan capaian pengungkapan kasus selama periode 30 Oktober hingga 30 November 2025. Dengan dipimpin Kasat Narkoba AKP Romi didampingi Kasih Humas AKP Alwi dan jajaran PJU Polres Lubuk Linggau. AKP Romi mengungkapkan bahwa selama periode 1 bulan pihaknya berhasil mengungkapkan 9 laporan kasus dengan 10 tersangka. Dari jumlah tersebut, 9 tersangka telah ditahan dan menjalani proses penyidikan di rutan Polres Lubuk Linggau. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, aparat mengamankan total 646,98 gram narkoba dari berbagai jenis. Jumlah tersebut mampu menyelamatkan sedikitnya 4.950 jiwa. Pengungkapan kasus berada di berbagai kelurahan dan kecamatan, menunjukkan jaringan peredaran yang cukup luas dan dinamis. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kelurahan Dembo, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kelurahan Lulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kelurahan Watas, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kelurahan Baturip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, dan Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Dari 9 TKP tersebut tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara disesuaikan dengan jumlah barang bukti dan peran masing-masing dalam jaringan. Yang kami hormati rekan kami Kasih Humas dari Propam, dalam hal ini Kanit Paminal, Kabio Reskrim, Kanit, dan juga yang mewakili Kapokop, serta rekan-rekan media yang berkumpul di Aula Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau. Jadi kami sampaikan bahwasanya kami akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus dari Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau periode 30 Oktober sampai 30 November, yang mana Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau kurun waktu 1 bulan, yaitu di 30 Oktober sampai 30 November telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sebanyak 9 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 10 tersangka. Adapun rincian tersangka sebagai berikut. Tersangka yang masih proses sidik sebanyak 9 orang tersangka, di antaranya 10 orang tersangka di rutan masih ditahan di rutan Mako Polres Lubuk Linggau. Dari pengungkapan kasus narkoba dari 9 LP tersebut, jumlah barang bukti yang berhasil kami amankan sebanyak sabu sebanyak 53,98 gram ekstasi nil, ganja kering sebanyak 596 gram. Dari bulan Oktober sampai dengan November, 30 November tahun 2012, Sat Narkoba berhasil mengungkap kasus dengan jumlah narkotika barang bukti secara global yaitu sebanyak 646,98 gram. Dari ungkap kasus narkoba Polres Lubuk Linggau tersebut telah berhasil menyelamatkan sebanyak 4.950 jiwa. Adapun di sini kami sampaikan juga terkait dengan pengungkapan kasus narkotika TKP selama kami melakukan pengungkapan sebanyak 9 kasus tersebut, yaitu yang pertama TKP di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Linggau Selatan 2, kedua Kelurahan Dembo, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, ketiga Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, keempat Kelurahan Lulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, kelima Kelurahan Simpang Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, keenam Kelurahan Simpang Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, ketujuh Kelurahan Watas,
Durian, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, ke-8 Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, ke-9 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Jadi dari pengungkapan kami, 9 kasus tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau. Kemudian pasal yang kami terapkan di dalam pengungkapan ini yaitu pasal 114 ayat 1 dan juga ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan atau pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 111 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun, yaitu di ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di Lubuk Linggau ini tadi sudah disampaikan kan bahwasanya sudah merata gitu kan. Jadi ada beberapa kecamatan pada saat TKP kita melakukan pengungkapan. Kalau target khusus sesuai dengan Astacita ya, kita melakukan pengungkapan terkait dengan bandar narkotika. Pada saat kami amankan kan ada beberapa paket kan, ada yang pakai 100, ada yang pakai 150, ada yang pakai 200 gitu. Dari pengakuan ya, artinya untuk kehidupan sehari-hari kan seperti itu kan, atau penjalian lah. Ya benar. Jadi kalau barang itu ya hampir dari pengungkapan kita itu keterangan mereka ya, keterangan mereka dari guru dan juga ada juga dari Muratara. Polres Lubuk Linggau kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 5 Desember 2025, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunaidi memaparkan keberhasilan Satreskrim bersama jajaran Polsek dalam mengungkapkan 45 kasus tindak pidana 3C, curas, curat, dan curanmor selama periode 30 Oktober hingga 30 November 2025. Dalam rangkaian penegakan hukum tersebut, sebanyak 24 tersangka berhasil diamankan, rincian meliputi 13 kasus curas, 25 kasus curat, dan 7 kasus curanmor, yang selama ini menjadi salah satu sumber keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah barang bukti turut diamankan sebanyak 30 item, termasuk sepeda motor, telepon genggam, dokumen kendaraan, pakaian, tas, serta alat yang diduga digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya seperti obeng dan kunci T. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunaidi menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan berbagai cara dalam melakukan kejahatan. Pada kasus curas, pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk merampas barang berharga. Pada kasus curat, pelaku membongkar rumah atau bangunan kosong yang ditinggal pemiliknya. Sementara, pada kasus curanmor, pelaku mengambil kendaraannya diparkir tanpa pengawasan dengan alat khusus. Dari puluhan tersangka yang diamankan, beberapa diketahui merupakan residivis dengan catatan tindak pidana berulang. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunaidi tentu mengapresiasi kerja keras personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Pada hari ini kami dari Polres Lubuk Linggau menyampaikan bahwa selama 1 bulan terakhir Polres Lubuk Linggau, khususnya di sini Satreskrim Polres Lubuk Linggau, melaksanakan kegiatan pengungkapan terhadap kasus-kasus dengan kriteria 3C. Di sini dalam 1 bulan kami berhasil mengungkap sebanyak 45 kasus. 45 kasus ini dengan persangkaan baik itu curas, curat, maupun berkaitan dengan curanmor, di mana dalam kasus curanmor di sini ada 7. Proses revitalisasi tahap 2 alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau kembali dilanjutkan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kembali melanjutkan pembangunan tahap 2 alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramadhan melalui Kepala Disperkim Kota Lubuk Linggau mengungkapkan, alun-alun mereka akan difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Berbagai acara pemerintahan budaya hingga hiburan rakyat selalu digelar di area alun-alun mereka, sehingga alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau menjadi pusat keramaian yang paling populer di Kota Lubuk Linggau. Pemerintah Kota Lubuk Linggau mentargetkan proyek pembangunan bisa selesai akhir tahun 2025. Revitalisasi tahap 2 alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau meliputi sejumlah bagian penting, di antaranya pengerjaan pelataran sayap utara dan selatan, pembangunan rumah panggung di tengah-tengah area kolam, penambahan ornamen dan elemen air mancur, dan juga menggunakan konsep modern yang tetap mempertahankan nilai sejarah. Dengan konsep yang lebih modern diharapkan alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau tetap menjadi ruang sekaligus kebanggaan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka mewujudkan kebebasan pers, Linggau Post Media Group membuat perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan law firm Abdul Aziz SH dan partner. Acara penandatanganan kerjasama ini digelar di lantai 3 meeting room Gedung Geraha Pena Linggau Post pada Selasa 2 Desember 2025. Turut hadir dalam acara tersebut CEO Linggau Post Media Group Solihin SH, pengacara Abdul Aziz dan rekan, dan seluruh general manajer perusahaan Linggau Post Media Group. Dalam sambutannya, Solihin SH mengatakan pihaknya mengajak law firm Abdul Aziz dan rekan untuk bekerja sama dalam bidang hukum, bertujuan agar seluruh para jurnalis yang ada di dalam Linggau Post Media Group bisa bekerja sama secara profesional dan paham mengenai hukum pers. Abdul Aziz mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan oleh Linggau Post Media Group. Ia mengatakan bahwa selama perjalanan sebagai pengacara, Linggau Post Media Group sudah dianggap sebagai mitra. Kemudian, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU oleh CEO Linggau Post Media Group, Solihin SH dengan Abdul Aziz SH. Kita masuk ke acara yang pertama, yakni kata sambutan dari CEO Linggau Post Online kepada Pak Solihin. Kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, law firm Abdul Aziz dan partner. Yang saya hormati kawan-kawan General Manager Linggau Post Media Group yang terdiri dari PT Wanas Pesta Linggau, kemudian PT Linggau Media dan PT Arisma Linggau Televisi Media. Yang secara kebetulan tiga perusahaan ini dipercaya saya sebagai direktur. Bahasa kerennya menjadi CEO. Merasa mendapat kepercayaan untuk melakukan MOU kerjasama di bidang hukum dengan media Linggau Post Group pada hari ini. Kami tentu ketika mendapat komunikasi langsung mengiyakan tanpa syarat, karena memang perjalanan advokasi saya sehari-hari lebih kurang 7 tahun saya berpraktik sebagai pengacara. Media Post Group ini saya anggap sebagai mitra, dan hari ini hanya memformalitaskan saja. Sesungguhnya advokasi yang telah kami lakukan, baik termasuk advokasi yang pro bono yang tidak dibayar, Linggau Post selalu menjadi mitra kerja kami, dan dari beberapa isu-isu yang kadang-kala sangat sensitif. Terakhir barangkali bagaimana kasus penembakan di Jalan Holi Batubara Gorbi. Bukan hanya saya yang mendapat intimidasi dalam pembelaan itu, termasuk teman-teman dari Linggau Post untuk memberitakan itu, tetapi semua itu juga tidak menjadi suruh kita untuk mengedepankan pembelaan hak-hak masyarakat sesuai dengan kaidah itu.
Nah, ini mungkin sudah banyak disinggung oleh Bapak Solihin. Sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, hampir setiap isu yang pembelaan saya yang aktual di era Sempari ini selalu yang pertama ke Legal Post sebagai penguatan advokasi. Kadang-kadang di dalam penegakan hukum tidak cukup dengan advokatkan hukum saja, butuh dorongan super media untuk bagaimana mengeluarkan penegakan hukum. Saya masih ingat betul ketika kasus Pilkades Kebun Jaya, kemudian kasus Pilkades Setia Marga, dan banyak isu-isu yang lain. Tentu yang saya berulang kali mengunjungi Legal Post untuk meminta support moral dan dukungan publikasi, karena kami meyakini bahwa dengan dukungan media ini adalah salah satu pilar demokrasi. Bahkan hari ini di akademisi pun di Fakultas Hukum pun sudah dibahas dengan teliti bahwa no viral, no justice. Oleh karena itu, dukungan media bagi kantor kami Laupim Abdullah dan Padet ini adalah sangat penting sekali. Itu sih dalam bangunan habis ya. Si bayar Pak. Kita pasangkan orang yang sudah tidak layak menerima lagi, dipasangkan pasti akan menolak kan. Nah, itu tidak layak lagi menerima. Ada yang bersangkutan sudah menolak untuk menerima dari bantuan. Wajar kalau dia sudah mampu masih melayak menerima, karena apa bantuan sosial itu diperuntukkan untuk orang-orang kurang mampu. Jadi kalau orang sudah mampu, dia tidak galak menerima lagi, sudah daftar nama dia masih tercantum, itu bagus, berarti kita akan tidak lanjut dengan untuk penyampaian ke Pusdatin Kementerian supaya nanti untuk ke depan tidak keluar lagi. Kalau untuk saat ini jumlahnya kita belum difinalkan pada saya. Nah, Kak, ada wacana pemasangan stiker yang besar sudah, Kak? Kalau sampai saat ini kita belum mendapatkan petunjuk. Kalau memang kalau ada petunjuk pasti kita laksanakan. Tapi sebelumnya memang ada stiker-stiker, Kak, di Kalau rumah-rumah? dulu itu sudah lama, sudah beberapa tahun ini, malah aku belum lihat terus itu pernah ada stiker-stiker yang tempelan. Tapi kecil ya? Kecil. Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengadakan operasi pasar murah di wilayah Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 sebagai upaya pencegahan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini tentu bertujuan untuk menyediakan bahan pokok yang terjangkau bagi seluruh masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kegiatan operasi pasar di Kota Lubuk Linggau telah berlangsung selama 1 pekan terakhir. Berbagai macam bahan pokok disediakan dalam operasi pasar murah, seperti tepung, minyak, telur, tisu, mie goreng, dan snack ringan. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahman Hidayat melalui Kepala Disperindak Kota Lubuk Linggau mengungkapkan bahwa operasi pasar murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Kegiatan pasar murah akan kembali dilanjutkan di esok harinya sesuai dengan jadwal yang sudah tertera. Jadi sebelum kita memasuki proses pengamilan video, kita terlebih dulu menyiapkan kamera, terus pengaturan kameranya mulai dari kontrasnya, mulai dari audio, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama saya Pak Anafriandi dari Silampari TV. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang video jurnalistik. Terus jenis-jenis video jurnalistik dan teknik pengambilan video. Oke, kita lanjut. Apa itu video jurnalistik? Video jurnalistik adalah sebuah proses pengumpulan gambar atau video, sebuah peristiwa atau topik, yang pengolahannya dilengkapi dengan naskah yang bisa dinarasikan kemudian disebarluaskan melalui media massa. Baik itu media televisi maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Sekarang jenis-jenis video jurnalistik. Yang pertama, video jurnalistik yaitu strike news. Apa itu strike news? Strike news adalah video laporan kejadian yang disajikan cepat, biasanya berisi pokok-pokok berita saja, bersifat informatif dan tetap memuat unsur 5W1H. Dalam video strike news ini biasanya durasi 1 hingga 3 menit saja. Kemudian kita lanjut. Kedua, video future news. Video future news ini biasanya disajikan dengan angle yang lebih mendalam dan berat, baik dari segi fakta dan penggalian data seperti video investigasi. Nah, video future news ini biasanya berdurasi sekitar 5-10 menit. Oke, kita lanjut. Sekarang ada beberapa macam teknik pengambilan gambar video. Teknik pengambilan gambar adalah cara kreatif untuk mengarahkan fokus kamera dengan berbagai sudut, jarak, dan gerakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Di sini ada beberapa macam teknik pengambilan gambar. Yang pertama, extreme long shoot. Apa itu extreme long shoot? Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek di sekitar subjek utama. Jadi intinya lebih fokus ke pemandangan di belakangnya, terutama objeknya terlihat lebih kecil. Terus kedua, long shoot. Teknik long shoot ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Jadi seluruh tubuh masuk dari kaki hingga ke kepala. Ketiga, medium long shoot. Teknik ini hampir mirip dengan long shoot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai dari lutut hingga ke kepala. Keempat, medium shoot. Teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shoot. Teknik pengambilan gambar ini dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Kemudian close up. Teknik close up ini biasanya diambil mulai bagian bawah bahu sampai kepala. 6. Big close up. Teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Ketujuh, extreme close up. Teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, dan bibir. Oke, setelah itu kita masuk ke teknik pengambilan gambar video berdasarkan sudut pandang. Ada beberapa teknik ini sudut pandang, yaitu eye level. Eye level ini adalah teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar dengan posisi kamera sejajar dengan objek, sehingga hasilnya menyerupai pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan kamera.
kemudian high angle. High angle ini teknik ini pengambilan gambar dari posisi yang lebih tinggi dari subjek. Misalnya dari posisi dari atas ke bawah. Kemudian low angle. Low angle ini adalah teknik pengambilan gambar atau video dengan posisi kamera di bawah objek. Jadi cara pengambilannya dari bawah melihat ke atas. Oke, itu saja materi pelatihan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning-kuning masuk. Insya Allah kalau anggaran kita tersedia tahun depan lagi akan kita buat seragam baru. Silakan ditentukan untuk seragamnya apakah dengan wasra yang kita punya. Alhamdulillah kita sudah ada songket dewek. Mungkin ketua para sehat agak belum tahu kondisi songket kita. Dan songket kita sudah kita pastikan. Kita ada dua jenis songket. Yang pertama songket penentu raja, yang kedua songket tunjuk langit politik kemudi. Itu sudah dihakikan dan alhamdulillah sudah mulai diproduksi, dan itu bahkan banyak diambil oleh orang lain. Itu produksinya di Palembang di songket ini yang perlu kita kembangkan juga Pak Ketua, dan perlu kita sampaikan pada para generasi penerus. Dan untuk batiknya kita sudah ketiga yang sudah kita lakukan sayembara. Yang pertama batik tunjuk langit, yang kedua batik Ulingen, yang ketiga batik Bulu Merah. Itu juga sudah kita lakukan. Silakan nanti untuk mengenal dengan masyarakat Kota Lubuk Linggau